Halo, perkenalkan nama saya Elsa Mersyana Amanda Putri dengan NIM 0550461155. Saya dari Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila mengalami perkembangan dari masa ke masa, yaitu pada masa awal kemerdekaan, masa RIS, masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan yang terakhir yaitu reformasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya lahir dalam ruang hampa. Nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia sendiri, tetapi rumusan, penafsiran, dan penerapannya dalam kehidupan bernegara telah mengalami dinamika dan pasang surut seiring dengan perubahan rezim dan konstelasi politik. Dimulai pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 merupakan kelahiran dan perumusan dasar Pancasila. Konteks sejarah, situasi revolusi fisik melawan Belanda, semangat persatuan yang tinggi, dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu, Pancasila mendapat perumusan awal. Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang BPUPKI oleh para pendiri bangsa. Terdapat beberapa usulan termasuk dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun rumusan Soekarno pada 1 Juni 1945 disepakati sebagai dasar filosofi negara yang kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Rumusan ini memuat sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini mencerminkan kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan. Dan finalisasi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi atas usul dari tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk. Rumusan inilah yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu RIS pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Pancasila saat itu adalah ujian dalam sistem federal. Konteks sejarah, hasil dari konferensi meja bundar, Indonesia menjadi negara federal dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949. Adapun sejarahnya yaitu Pancasila yang telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditinggalkan untuk sementara dan digantikan oleh Konstitusi Federal. Mukadimah Konstitusi RIS yang masih memuat unsur-unsur Pancasila tetapi tidak eksplisit dan utuh. Semangat kesatuan Pancasila bertentangan dengan sistem federal yang dianggap sebagai warisan kolonial. Dan periode ini singkat karena gelombang unitaris atau negara kesatuan sangat kuat. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini, karakter utamanya yaitu Pancasila mengalami degradasi makna secara konstitusional, tetapi tetap hidup dalam jiwa rakyat yang menginginkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966, yaitu depolitisasi dan dikerdilkan. Pada saat itu Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1999 untuk kembali ke UUD 1945. Soekarno menempatkan dirinya sebagai penafsir tunggal Pancasila. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan ditafsirkan sebagai pembenaran bagi demokrasi terpimpin, dan Pancasila digunakan sebagai alat untuk melawan ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, sementara pada saat yang sama PKI justru diberi ruang. Hal ini menciptakan ketegangan ideologis. Adapun karakter utama pada masa ini yaitu Pancasila mengalami penyempitan makna dan dikooptasi oleh kekuasaan untuk legitimasi politik penguasa. Selanjutnya pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, di mana Pancasila mengalami dogmatasi dan indoktrinasi.
Kalau konteks sejarahnya itu jatuhnya Soekarno dan bangkitnya Soeharto. Orde Baru lahir dengan janji dan untuk meluruskan penyimpangan Orde Lama dan kembali pada Pancasila UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun saat itu yang terjadi yaitu Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik, dibentuk program penataran atau P4 yang bersifat wajib untuk semua warga negara Indonesia. Pancasila menjadi alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan, dan yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi dan keadilan sosial hanya menjadi retorika atau sementara. Karakter utama pada masa ini yaitu Pancasila mengalami dogmatisasi, dibakukan dan dikosongkan maknanya menjadi sekedar slogan untuk mendukung stabilitas dan kelanggengan kekuasaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, di mana Pancasila mengalami reinterpretasi dan tantangan baru. Konteks sejarahnya yaitu jatuhnya Orde Baru membuka era demokratisasi, desentralisasi, dan kebebasan berpendapat. Saat itu terjadi demitologisasi terhadap Pancasila, dan juga Pancasila ditempatkan kembali sebagai dasar negara dan lain-lain luhur. Lahirnya Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dihadapkan pada tantangan baru yaitu radikalisme, intoleransi, kesenjangan ekonomi, korupsi, hoaks, dan globalisasi. Dan pemerintah menggalakkan program Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih substansif dan bukan indoktrinatif. Karakter utama pada masa ini yaitu Pancasila mengalami reinterpretasi dan reaktualisasi dalam kerangka negara demokratis. Tantangannya adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di tengah kompleksitas era global. Kesimpulannya yaitu perjalanan Pancasila mencerminkan dinamika Indonesia sendiri, dari pemersatu revolusi, alat legitimasi politik di era Soekarno dan Soeharto hingga kini berusaha menjadi landasan etika dan moral berbangsa di era reformasi. Esensi ini mempelajari sejarah perkembangan Pancasila adalah memahami bahwa Pancasila adalah ideologi yang hidup yang harus terus-menerus diimplementasikan dan diwujudkan secara konkret untuk menjawab tantangan zamannya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.